Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi penetapan harga. Di sini ada pertama ada Raisa Putri, yang kedua ada Violin Berlina Hosea, yang ketiga ada Grace Josephine Benyamin, dan yang keempat ada Gani Munawar Patria, dan yang kelima ada saya sendiri, Gilang Triputra. Oke, next. Oke, kita masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memiliki harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing. Yang kedua ada tujuan berorientasi pada volume. Berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenalnya dengan istilah volume pricing objektif. Tujuan ini ditetapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, pengusaha bioskop, dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya. Yang ketiga ada tujuan berorientasi pada citra. Harga perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk mempertahankan citra prestisius terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat ada tujuan stabilisasi harga dalam pasar yang konsumennya sensitif terhadap harga bila suatu perusahaan turun harganya. Yang kelima ada tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan mendukung penjualan ulang. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor internal. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Yang pertama ada tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan berorientasi pada laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Selanjutnya ada biaya. Ada juga 3 macam hubungan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada rasio biaya tetap dan variabel. Yang kedua ketersediaan skala ekonomis perusahaan. Yang ketiga ada membandingkan struktur biaya perusahaan dengan pesaing. Terus yang selanjutnya ada organisasi. Organisasi, setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya. Seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu lini produk dalam industri di mana penetapan harga merupakan faktor kunci. Misalnya, perusahaan minyak, penerbangan luar angkasa. Oke, next. Kita masuk sekarang yang ke faktor eksternal. Yang pertama ada sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar pesaing sempurna, pesaing monopolistik, atau oligopoli, dan atau monopoli. Selanjutnya ada persaingan. 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri. Yang pertama ada jumlah perusahaan dalam industri. Yang kedua ada ukuran relatif setiap anggota dalam industri. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Yang kelima ada kemudahan untuk masuk ke industri yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi, inflasi, boom, atau resesi, atau tingkat bunga, kebijakan dan peraturan pemerintah, dan aspek sosial atau kepedulian terhadap lingkungan. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raisa Putri. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke materi metode penetapan harga.
metode penetapan harga ini, secara garis besar, metode penetapan harga ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan. Di sini saya akan menjelaskan seputar metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan dari berbagai timbangan. Nah, di sini juga ada 7 metode penetapan harga, yaitu seperti skimming pricing, penetration pricing, price tag pricing, price lining, odd even pricing, demand backward pricing, dan bundle pricing. Masing-masingnya akan saya jelaskan. Skimming pricing merupakan penetapan harga tinggi pada produk yang tahap perkenalan awal, kemudian menurunkannya ini akan berjalan baik apabila konsumen tidak sensitif pada harga, tetapi tetap menekankan pertimbangan pada kualitas, inovasi, dan kemampuan produk. Nah, hal tersebut saya bisa contohkan seperti ketika kita menjual sebuah buku, ya contoh buku The Camber yang diproduksi dalam bentuk hardcover. Nah, kemudian produksi tersebut diproduksi kembali berbentuk seperti edisi buku saku. Nah, hal tersebut juga dapat menjangkau segmen yang baru. Nah, yang kedua yaitu penetration pricing. Nah, strategi ini juga memperkenalkan produk dengan harga yang rendah, tujuannya itu untuk meningkatkan volume penjualan yang besar dalam waktu singkat, mencapai skala ekonomis, dan mengurangi biaya per unit. Juga dapat mengurangi minat dan kemampuan pesaing, tetapi kekurangnya karena harga rendah, margin yang diperoleh oleh perusahaan itu lebih sedikit. Nah, contoh penjualannya itu seperti penjualan produk grosir. Yang ketiga ini adalah price tag pricing. Nah, dalam metode ini, harga yang digunakan yaitu sebagai ukuran kualitas suatu barang atau jasa. Penetapan harga apabila diturunkan dalam harga tertentu, maka permintaan terdapat pada barang tersebut akan turun. Nah, contoh, misalkan ketika kita menjual permata, parfum, porselin, atau limosin atau jaket kulit. Nah, hal ini karena ketika kita menjual produk yang tadinya harganya dengan ditetapkan dengan harga tinggi, ketika kita menurunkannya, itu berarti di mata pelanggan nilainya atau value-nya akan turun karena pelanggan pertamanya juga sudah menganggap barang tersebut merupakan barang berkualitas tinggi. Ketika kita menurunkannya, barang tersebut akan terlihat lebih murah dan kualitasnya menurun. Nah, yang keempat itu price lining. Nah, yang price lining ini merupakan strategi harga yang digunakan pada lebih dari satu jenis produk. Untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan pada harga dan tingkat harga yang berbeda. Contoh nih, misalkan harga lini produk pakaian wanita ditetapkan pada tingkat harga 50.000, 79.000, dan 99.000. Nah, yang selanjutnya itu odd even pricing. Nah, strategi ini digunakan untuk menjual barang-barang dengan harga yang ganjil. Dan pada praktiknya untuk satuan dan kuantitas kecil, strategi ini kurang mengenai sasaran. Tetapi bila menyangkut satuan atau kuantitas besar maupun dikaitkan dengan pembelian atau belanjaan berbagai macam produk lainnya, maka hasilnya akan lebih efektif. Nah, seperti contoh ketika di supermarket dengan harga penjualan yang misalkan harga 9.975. Nah, itu kan orang bakal mikir, oh lebih murah nih dari harga 10.000. Padahal itu sama saja harga 10.000 karena kan kalau di store untuk kembalian sekitar 25 perak itu udah jarang banget. Sebenarnya itu cuma harga psikologis. Nah, yang keenam itu ada demand backward pricing. Nah, dalam demand ini, strategi ini merupakan tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal, misalnya shopping goods atau pakaian atau sepatu atau anak-anak. Sepatu anak-anak atau wanita maksudnya. Kemudian perusahaan yang bersangkutan menentukan margin
yang harus dibayarkan. Jadi proses ini berjalan ke belakang. Kemudian perusahaan pun menyesuaikan kualitas komponen-komponen produknya dan desain supaya memenuhi target yang ditetapkan. Nah, yang ketujuh itu bundling pricing. Nah, dalam metode ini perusahaan dapat memasarkan produknya menjadi paket 2 atau satu produk dalam satu harga paket. Nah, dalam sudut pandang ini juga perusahaan mengambil dari sudut pandang konsumen, yaitu untuk lebih menghargai keseluruhan item dibandingkan dengan masing-masing produk. Jadi pembeli dapat menghemat biaya total, sedangkan penjual dapat menekankan biaya pemasarannya. Contoh, misalkan di travel agency. Nah, mereka tuh menawarkan paket liburan. Nah, paket liburan ini tuh berupa transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Jadi semuanya dibayar dalam satu harga. Dan pelanggan pun mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, selanjutnya ke slide selanjutnya. Lanjut ke metode berbasis biaya. Nah, dalam metode berbasis biaya ini merupakan faktor penentu harga utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Dan harga ditentukan sesuai dengan biaya produksi dan pemasaran ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung seperti overhead dan laba. Nah, yang pertama ini dalam metode ini terbagi menjadi 4, yaitu standard markup pricing, yang kedua itu cost plus percentage of cost pricing, yang ketiga itu cost plus fixed fee pricing, dan experience curve pricing. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama itu standard markup pricing, yang merupakan harga yang ditetapkan dalam jalan yang ditambahkan dalam hal ini harga yang ditetapkan dengan jalan yang ditambahkan persentase tertentu dan biayanya semua dalam suatu kelas produk. Metode ini banyak diterapkan di supermarket dan toko-toko eceran lainnya yang menawarkan banyak lini produk. Nah, contohnya itu seperti pakaian yang dikenai presentase sebanyak 15%, sepatu 20%, dan arloji 25%, atau helm 15%. Nah, biasanya peristiwa ini dilalui ketika produk tersebut disalurkan dari produsen, wholesaler, maupun ke retailer. Jadi tingkatan presentase keuntungannya itu selalu meningkat karena semakin dekatnya suatu produk ke konsumen akhir, maka penjual hanya memiliki produk dengan volume yang semakin kecil dan harus menyediakan berbagai macam pelayanan atau perhatian individual. Nah, yang kedua itu adalah cost plus percentage of cost pricing. Nah, metode ini merupakan seringkali digunakan untuk menentukan harga satu item dan hanya beberapa item. Perusahaan menambahkan persentase tertentu dan biaya produksi dan konsumsi. Contohnya, perusahaan arsitektur yang menetapkan tarif sebesar 15% dari biaya konstruksi. Nah, terus habis itu tuh untuk konstruksi sebuah rumah. Nah, jadi apabila konstruksi tersebut dilakukan sebesar 100 juta, maka ada biaya untuk arsiteknya sebesar 15%. Jadi keseluruhan dari konstruksi tersebut merupakan 115 juta. Karena 15%-nya yaitu fee untuk arsitek. Nah, yang ketiga yaitu cost plus fixed fee pricing. Nah, ini metode ini di mana produsen dan pemasok akan mendapatkan ganti atas keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan dan mendapatkan fee atau bayaran atas proyek yang dikerjakan, dan besarnya bayaran yang didapatkan tergantung proyek yang dikerjakan oleh produsennya. Nah, contohnya itu seperti contohnya negara Singapura. Nah, dia pernah menyepakati membayar PT Satelit kita, maksudnya PT Satelit Indonesia ini sebanyak 2 triliun. Nah, sebagai biaya peluncuran satelitnya. Nah, terus untuk SS1 dan untuk satelit SS1 mungkin untuk satelit Singapurnya, dan fee-nya itu sebesar 200 miliar apabila PT Satelit Indonesia ini bisa melakukan proyek tersebut. Nah, tetapi apabila dalam peluncurannya satelit tersebut dikenakan biaya sekitar 3 miliar,
maka fee yang diberikan kepada PT Satelit Indonesia yaitu tetap 200 miliar. Jadi ketika proyeknya sudah berhasil, mau bagaimanapun juga PT Satelit Indonesia pasti mendapatkan 200 miliar saja. Nah, yang keempat itu experience proof pricing, merupakan metode yang akan mengurangi biaya per unit barang dan jasa sekitar 10% hingga 10% karena jumlah produksi dari penjualan meningkat 2 kali lipat. Nah, contohnya, ketika perusahaan yang menjual barang elektronik, contohnya, seperti kalkulator, TV, laserdisc, atau tape recorder. Nah, hal ini kenapa perusahaan mengurangi setiap unit barangnya, karena apabila perusahaan melakukan pengurangan tersebut, maka perusahaan sedang melakukan produksi dalam jumlah besar atau sekitar 2 kali lipatnya. Maka dari itu, ketika produksi banyak, sekitar 2 kali lipatnya itu, maka penjualan per unit pasti menurun. Karena per unit itu dikurangi setiap biaya produksinya gitu, unit cost-nya. Beban dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Begitu. Selanjutnya. Udah. Oke, Dilanjutkan oleh kita lanjut ke metode penetapan harga. Penetapan harga melalui berbasis laba ya. Di sini metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Nah, di sini ada 3 metode berbasis laba, yaitu target profit pricing, target return on sales pricing, target return on investment pricing. Nah, di target profit pricing ini kita melihat dari laba tahunannya. Nah, maksudnya apa sih? Target profit pricing ini umumnya berupa ketepatan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan secara spesifik. Contoh penerapan metode ini, misalkan ya, di sini ada PT ini Garuda misalnya, bermaksud menggunakan target profit pricing dalam menetapkan harga laserdisc, di mana informasi selengkapnya adalah sebagai berikut nih. Biaya tetap sebesar 26 juta. Yang kedua, biaya variabelnya sebesar 22.000 per unit. Ya, permintaan konsumen tidak sensitif sampai dengan harga sebesar 60.000 per unit. Target laba sebesar 7 juta yang ditetapkan atas dasar volume penjualan tahunan sebesar 1.000 unit. Nah, secara menghitungnya besarnya harga yang ditetapkan adalah laba sama dengan pendapatan total dikurang biaya total. Laba sama dengan harga kali kuantitas dikurang biaya tetap tambah biaya variabel dikali kuantitas. Yang di sini adalah dari 7 juta ini, si target laba sebesar 7 juta ini sama dengan harga dikali 1.000 unit dikali 26 juta ditambah 22.000 dikali 1.000. Nah, yang 7 juta ini sama dengan 1.000 harga dikurang 26 juta ditambah 22 juta. Yang artinya 1.000 harga sama dengan 7 juta ditambah 48 juta. Harga menjadi 55.000 per unitnya. Penetapan harganya menjadi 55.000. Itu yang dari metode profit pricing dari yang tahunannya. Yang kedua ada target return on sales pricing. Yang di sini kita dalam metode ini perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam presentasi tertentu terhadap volume penjualan. Biasanya metode ini banyak digunakan oleh jaringan-jaringan supermarket. Misalkan struktur biaya PT Chandra sebagai berikut nih. Biaya tetap sebesar 26 juta, biaya variabelnya sebesar 22.000 per unit. Permintaan konsumen tidak sensitif sampai dengan harga sebesar 60.000 per unit. Target laba berupa return on sales senilai 20% pada volume penjualan tahunan sebesar 1.250 unit. Besar harga yang akan ditetapkan. Target return on sales, total laba dibagi total penjualan. 20%-nya sama dengan TR dikurang TC dibagi TR. Yang artinya 0,20 sama dengan P dikali Q dikurang FC plus VC kali Q bagi P kali Q. Yang di sini 0,20-nya sama dengan P dikali 1.250
unit dikurang 26 juta ditambah 20.000 dikali 1.250 unit dibagi P dikali 1.250. Yang artinya total harganya sama dengan 53.500 per unitnya. Pada harga 53.500 per unit dan kuantitas penjualan tahunan yang 1.250, maka P dikali Q sama dengan 53.500 dikali 1.250 sama dengan 66.875.000. TC-nya sama dengan FC plus VC dikali Q sama dengan 26 juta ditambah dikurang 22.000 dikali 1.250 sama dengan 53.500. Labanya TR dikurang TC yang artinya 66.875.000 dikurang sama 53.500 sama dengan 13.375.000 dari labanya. Nah, di sini ada lagi target equivalent sales selanjutnya total laba tersebut dibagi dengan total penjualan. Yang artinya dari total laba 13.375.000 dibagi dengan total penjualannya 66.875.000 sama dengan 20% yang artinya dari situ terlihat kita dapat laba tersebut udah terlihat 13.375.000 dan keuntungan keseluruhan kotornya total penjualan 66.875.000 sehingga menjadi 20%. Yang ketiga ada namanya target on investment pricing. Dalam metode ini perusahaan menetapkan besarnya suatu target ROI tahunan, yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produk tertentu. Nih. Terus misalnya seorang produsen bola basket telah mengeluarkan investasi senilai 1 miliar dan ingin menetapkan harga yang akan menghasilkan ROI sebesar 20% atau 200 juta. Bila biaya per unitnya adalah 16.000 dan jumlah penjualan yang diharapkan sebesar 50.000 bola, maka besarnya harga untuk memperoleh ROI 20% dihitung dengan rumus harga untuk sasaran pengembalian sama dengan biaya per unit ditambah pengembalian yang diinginkan kali modal yang diinvestasikan dibagi jumlah penjualan yang diharapkan. Sama dengan 16.000 ditambah 20% dikali 1 miliar dibagi 50.000 bola. Yang kita dapat hasilnya 16.000 per biaya per unit ya ditambah 4.000 yang tadi hasil penjumlahan yang tadi kita jumlahin. Sama dengan 20.000 per bola. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penetapan harga berbasis persaingan. Oke. Metode penetapan harga berbasis persaingan selain berdasarkan pada pertimbangan biaya permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri di atas 4 macam, yaitu customer pricing, above at or below market pricing, loss leader pricing, and sealed bid pricing. Nah, saya akan menjelaskan mengenai customer pricing. Metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya ditentukan oleh faktor-faktor tradisional, yang artinya si perusahaan itu tidak boleh merusak harga tersebut karena harga tersebut sudah berdasarkan tradisi yang dulu. Kalau misalkan perusahaan tersebut merusak harga itu, standar harga tersebut, yang ada perusahaan tersebut tidak bakal laku dengan produk barunya. Harus mengikuti tradisi tersebut. Yang kedua ada namanya above at or below market pricing. Nah, di sini umumnya sangat sulit untuk mengidentifikasi harga pasar spesifik untuk suatu produk atau kelas produk tertentu. Oleh karena itu, seringkali ada perusahaan yang menggunakan pendekatan subjektif. Nah, pendekatan subjektif ini memperkirakan harga pesaing atau harga pasar berdasarkan patokan subjektif tersebut. Kemudian, perusahaan secara cermat memilih strategi penetapan harga yang berada di atas, sama, atau di bawah harga pasar tersebut. Nah, di above market pricing ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang lebih tinggi. Biasanya produk ini udah ada nama baik atau image-nya tuh udah bagus kayak Apple, Rolex, Lamborghini. Nah, itu kan harganya pada tinggi-tinggi tuh dan udah terkenal, pasti di pasar juga banyak yang mau. Nah, mereka pasti akan menetapkan harga yang tinggi kepada produknya.
Nah, yang kedua ada namanya at market pricing. Nah, at market pricing ini yang seringkali dikaitkan dengan harga pesaing. Metode ini hampir sama kayak si harganya ini, penetapan harganya hampir sama kayak pesaing. Jadi mereka bersaing berdasarkan kualitasnya dari produk tersebut. Tidak ada yang lebih murah, tidak ada yang lebih mahal. Jadi mereka menyamakan harga dengan pesaing. Nah, yang ketiga ada namanya below market pricing. Nah, ada produk yang harganya di bawah sama pasar. Nah, tujuannya agar mendapatkan kuantiti yang banyak, kuantiti penjualan yang banyak untuk menarik para konsumennya. Nah, sekarang kita masuk ke loss leader pricing. Nah, di sini untuk keperluan promosi khusus ada perusahaan yang menjual harga suatu produk di bawah biayanya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk di bawah yang bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan membeli pula produk-produk lainnya, khususnya produk-produk yang bermarkup cukup tinggi, yang jadi suatu produk dijadikan semacam panglaris lah. Jadi cuman beberapa produk tersebut aja yang bisa dibeli dengan potongan harga. Kalau misal produk tersebut sudah habis, dia dan diusi ulang kembali dan diadakan kembali, itu tidak sama harganya dengan potongan harga tersebut. Nah, yang keempat ada silent bid pricing. Metode ini menggunakan sistem penawaran harga dan biasanya melibatkan agen pembelian buying agency. Jadi bila ada perusahaan atau lembaga yang ingin membeli suatu produk, maka yang bersangkutan menggunakan jasa agen pembelian untuk menyampaikan spesifikasi produk yang dibutuhkan kepada para calon produsennya. Setiap calon produsen diminta untuk menyampaikan harga penawarannya untuk kuantitas yang dibutuhkan. Harga penawaran tersebut harus diajukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, diadakan semacam lelang untuk menentukan penawaran terendah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kontrak pembeliannya. Oke, lanjut. Nice. Ya. Ayo, oke. Oke, yang selanjutnya diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Diskon dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, diskon kuantitas. Diberikan guna mendorong konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, terdiri dari diskon kuantitas kumulatif dan non-kumulatif. Yang kedua, diskon musiman. Potongan harga yang diberikan hanya pada masa-masa tertentu. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, harga produk lebih murah, belanja lebih leluasa, dan terjadi lonjakan harga. Lalu yang selanjutnya, diskon kas. Transaksi jual beli dengan pembayaran secara kredit. Tetapi di waktu tertentu, cara tersebut akan memberatkan pembeli karena terkait piutang. Lalu yang terakhir, trade atau fungsional. Diberikan oleh produsen pada penyalur yang terlibat. Next. Ya, yang selanjutnya, geografis. Geografis merupakan penyesuaian terhadap harga yang dilakukan oleh produsen sehubungan dengan biaya transportasi produksi dari penjual ke pembeli. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, FOB origin pricing. Penjual menanggung semua biaya, tetapi tanggung jawab atas produk beralih kepada pembeli. Yang selanjutnya, uniform delivered pricing. Harga yang ditetapkan penjual juga mencakup semua biaya transportasi, bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi. Next. Nah, selanjutnya, strategi penetapan harga. Secara garis besar, strategi penetapan harga dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama, strategi penetapan harga produk baru. Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Pada hakikatnya, ada dua jenis strategi pokok dalam menetapkan harga produk baru, yaitu skimming pricing dan penetration pricing. Skimming pricing, strategi ini merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru. Biasanya, strategi ini dilengkapi dengan aktivitas promosi yang gencar. Lalu yang kedua, penetration pricing. Dalam strategi ini, harga yang ditetapkan relatif rendah pada tahap awal produk life
cycle atau PLC. Tujuannya agar dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Lalu yang selanjutnya, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Dalam melakukan penilaian kembali terhadap strategi penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu yang pertama mempertahankan harga, lalu menurunkan harga, dan menaikkan harga. Yang pertama, mempertahankan harga. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar, misalnya pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan, dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Lalu, yang kedua, menurunkan harga. Ada 3 penyebab yang mendorong suatu perusahaan perlu menurunkan harga produknya. Yang pertama, strategi defensif, di mana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Lalu yang kedua, strategi ofensif, di mana perusahaan berusaha memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga, respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Selanjutnya ada menaikkan harga. Menaikkan harga produk biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi. Selanjutnya ada strategi fleksibilitas harga. Strategi ini terdiri atas 2 macam strategi, yaitu strategi satu harga atau harga tunggal dan strategi penetapan harga fleksibel. Yang pertama, strategi satu harga atau harga tunggal. Tujuan strategi ini adalah untuk mempermudah keputusan penetapan harga dan untuk mempertahankan goodwill serta menjalin hubungan baik dengan semua pelanggan. Lalu, strategi penetapan harga fleksibel. Strategi penetapan harga fleksibel merupakan strategi pembebanan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk yang kualitasnya sama. Tujuannya untuk memaksimalkan laba jangka panjang dan memberikan keluasan dalam jalan memungkinkan setiap penyesuaian. Lalu selanjutnya ada strategi penetapan harga lini produk. Strategi ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga suatu lini produk berdasarkan hubungan dan dampak setiap produk terhadap lininya, apakah kompetitif atau komplementer. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produk. Next. Selanjutnya, strategi leasing. Leasing merupakan suatu kontrak persetujuan antara pemilik aktiva dan pihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat return tertentu. Selanjutnya ada strategi bundling pricing. Strategi ini memasukkan margin ekstra dalam harga untuk menutupi bermacam-macam fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk menjual dan mempertahankan produk selama masa manfaatnya. Idealnya strategi ini sesuai atau cocok untuk produk yang berteknologi canggih dan cepat usang, karena produk tersebut biasanya dijual dalam satu sistem tertentu. Selanjutnya, strategi kepemimpinan harga. Strategi ini digunakan oleh pemimpin pasar atau market leader dalam suatu industri untuk melakukan perubahan harga yang diikuti oleh perusahaan lain dalam industri tersebut. Tujuannya untuk melakukan pengendalian terhadap keputusan penetapan harga dalam industri yang mendukung strategi pemasaran perusahaan pemimpin. Lalu yang terakhir ada strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga serendah mungkin untuk produk baru. Tujuannya adalah untuk meraih pangsa pasar yang besar sehingga perusahaan mampu memiliki keunggulan biaya dan pasarnya tidak dapat dikuasai oleh pesaing. Dasar pemikiran strategi ini adalah asumsi mengenai dampak pangsa pasar terhadap strategi penetapan harga. Next. Ya. Selanjutnya kita juga ada video, boleh ditampilkan. Teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang atau sebuah perusahaan untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar membeli produk yang dijualnya. Seperti yang ditulis oleh Gerald Zeltman dalam bukunya How Consumers Think, 95% keputusan pembelian terjadi di alam bawah sadar.
Harga psikologis atau psychological pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, harga psikologis memperhatikan beberapa teori di bawah ini. 1. Kerugian terasa lebih berarti daripada keuntungan. Konsumen akan cenderung berpikir lebih mengenai kerugian yang akan ia terima daripada keuntungan yang akan ia dapatkan. Rasa rugi akan memberikan efek sakit yang membuat seseorang akan cenderung lebih mudah teringat dan cenderung menghindari mendapatkan kerugian. Hal ini membuat seseorang akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusan membeli sesuatu. Sebagai contoh, label harga pada keripik tempe ini tertulis Rp19.999. Seseorang akan berpikir bahwa harga acuan dari nominal tersebut adalah sebesar Rp20.000, sehingga ia akan memiliki keuntungan sebesar Rp1. Ini sangat berarti bagi seorang pembeli walaupun keuntungan yang ia dapatkan sebesar Rp1 saja. Pemanfaatan unsur mendapatkan keuntungan dan kerugian ini sangat efektif dalam strategi penetapan harga. Yang kedua, harga umpan. Untuk membantu calon pembeli membuat keputusan dan mempercepat datangnya konversi, maka perlu membuat harga lainnya. Harga lain itu disebut sebagai harga umpan. Harga umpan sebenarnya tidak berarti apa-apa, bahkan tidak ada yang membeli atau memilihnya. Namun, keberadaannya bisa sangat membantu. Sebagai contoh, saya mempunyai 2 buah paket nasi dengan rincian sebagai berikut. Paket A, nasi, telur, lalapan sebesar Rp6.000. Paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, teh panas sebesar Rp9.000. Dengan 2 pilihan seperti itu, maka pembeli akan sangat lama memilih antara paket A atau paket C. Kalau pilih paket A, hanya makan nasi dan telur saja. Tapi, kalau pilih paket C, bisa makan ayam, tapi harganya sedikit lebih mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu perlu menambahkan harga umpan dengan menambahkan satu menu lagi, seperti ini. Paket A, nasi, telur, lalapan sebesar Rp6.000. Paket B, nasi, telur, lalapan, teh panas sebesar Rp8.000. Dan paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, dan teh panas sebesar Rp9.000. Dengan menambahkan paket B, maka calon pembeli kamu bisa memutuskan paket mana yang akan dia pilih. Dan kecenderungannya akan memilih paket C, karena paket A dan B hampir mirip, sedangkan paket C berbeda, namun harga tidak jauh berbeda dengan paket B. Dan harga umpan inilah yang akan membuat konversi lebih cepat. Karena pembeli tidak butuh waktu lama untuk menentukan mana yang akan dia pilih. Sekarang tinggal kamu selesaikan dengan bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan terima kasih.